Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triani Widyaningrum dengan NIM 224207786, Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Masalah dan Kebijakan Pembangunan dengan judul Pengaruh Pendapatan Per Kapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Indonesia. Latar belakang masalah. Masalah kemiskinan dihadapi semua negara di dunia, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan muncul sebab adanya ketidakmampuan dari sebagian masyarakat. Akibatnya, kualitas sumber daya manusia menurun, sehingga menyebabkan produktivitas dan pendapatan yang rendah. Lingkaran kemiskinan pun terus berlanjut, karena masyarakat dengan pendapatan rendah biasanya kesulitan mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan gizi yang memadai. Berdasarkan data dari BPS, tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2022 adalah 26,16 juta jiwa. Jika dipresentasikan, itu sebesar 9,54%. Menurut data World Bank, angka kemiskinan di Indonesia ini mengalami penurunan yang signifikan antara tahun 2015 sampai 2021. Bisa dilihat pada grafik berikut, sumbernya yaitu dari World Bank Indonesia tahun 2024, di mana tingkat perkembangan kemiskinan Indonesia dalam tahun 2015 sampai 2021 itu cenderung menurun. Meskipun tidak banyak, tapi penurunan ini bisa memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Nah, kemiskinan memiliki hubungan erat dengan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu didapat dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita ini digunakan untuk membandingkan kesejahteraan hidup suatu negara dari tahun ke tahun. Jadi, sejahtera atau tidaknya masyarakat suatu negara bisa diamati dari pendapatan per kapita suatu negara itu sendiri, rata-rata meningkat atau tidak. Untuk submasalahnya ada 3, yakni kesenjangan pendapatan antar wilayah, pertumbuhan penduduk yang cepat, dan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Solusi dan juga kebijakan. Solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga kebijakannya ini mengacu pada teori dan juga referensi. Solusi yang pertama, yakni pemerintah bisa meningkatkan pendapatan per kapita melalui pertumbuhan ekonomi inklusif. Maksud dari pertumbuhan ekonomi inklusif ialah proses peningkatan kegiatan ekonomi yang mana tidak hanya tumbuh besar, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi semua orang, bukan kelompok tertentu. Nah, kebijakan yang bisa dilakukan, yang pertama, pemerintah mendorong investasi produktif. Investasi produktif ini maksudnya investasi yang menghasilkan nilai tambah dan juga keuntungan berkelanjutan. Contohnya, membeli mesin pertanian modern agar hasil pertanian itu meningkat. Yang kedua, bisa dengan pengembangan UMKM dan juga pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal untuk memperluas kesempatan kerja. Teori yang berhubungan yakni teori pertumbuhan ekonomi menurut Rosto dan juga Hardomar. Inti teorinya adalah pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh tingkat investasi dan juga tabungan nasional. Solusi yang kedua yakni dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk. Kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, contohnya program KB, peningkatan pendidikan reproduksi, serta insentif bagi keluarga kecil untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Pendidikan reproduksi ini maksudnya pemerintah bisa melakukan sosialisasi terkait masa pubertas dan juga perubahan fisik pada remaja, tentang cara menjaga kebersihan organ reproduksi, dan lain sebagainya. Teori yang berhubungan yakni teori demografi ekonomi menurut Thomas Malthus. Inti teorinya, pertumbuhan penduduk cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi pangan.
Solusi yang ketiga yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja. Kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah yakni program pelatihan kerja, peningkatan kualitas pendidikan vokasi, jadi mahasiswi ya tidak hanya fokus pada teori saja, namun juga praktek. Dan juga subsidi pendidikan agar masyarakat miskin memiliki keterampilan yang relevan. Teori yang berhubungan yakni teori modal manusia menurut Gary Becker. Inti teorinya, pendidikan, keterampilan, dan kesehatan merupakan bentuk investasi yang meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Solusi yang keempat yakni pemerintah bisa melakukan pemerataan distribusi pendapatan. Kebijakan yang pertama yakni reformasi pajak progresif, bantuan sosial tepat sasaran, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Teori yang berhubungan yakni teori distribusi pendapatan menurut Kuznets-Kurz. Inti teorinya, dalam tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan meningkat. Namun, setelah mencapai tingkat kematangan ekonomi, ketimpangan akan menurun. Kesimpulannya adalah pendapatan per kapita dan jumlah penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Diperlukan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pemerataan dan peningkatan kualitas SDM. Sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan pengendalian penduduk dapat menekan kemiskinan secara berkelanjutan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.